Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Diketahui persegi panjang ABCD dan P merupakan titik di dalam persegi panjang. Jika PC 8 cm, PD 4 cm, dan PB 7 cm, maka PA adalah, coba kita lengkapi gambar soalnya ya supaya lebih mudah. Untuk PC, nah ini panjangnya diketahui 8 cm. Kemudian untuk PD, ini panjangnya diketahui sama dengan 4 cm ya. Lalu untuk PB, ini panjangnya diketahui 7 cm. Tugas kita adalah menghitung panjangnya PA. Nah, yang ini ya. Coba kalau ketemu soal seperti ini, kita tidak bisa langsung menggunakan teorema Pythagoras. Ya, Dek ya, karena keempat segitiga yang terbentuk tidak ada yang merupakan segitiga siku-siku, ya kan? Jadi salah satu ciri dari sebuah segitiga siku-siku itu adalah adanya dua sisi yang saling tegak lurus. Nah, tegak lurus ya berarti sudutnya 90 derajat seperti ini, ya kan? Ini kan tidak ada yang saling tegak lurus. Nah, berarti kita bisa menggunakan garis bantuan, ya Dek ya, supaya nanti bisa terbentuk sebuah segitiga siku-siku atau beberapa buah bahkan ya segitiga siku-siku. Coba ini saya buat garis putus-putus seperti ini. Nah, kemudian ini juga saya buat garis putus-putus seperti ini. Nah, maka terlihat jelas di sini ada beberapa segitiga siku-siku yang terbentuk, ya kan? Coba kalau saya beri nama dulu ya. Misalkan ini P, berarti ini Q, kemudian ini R, lalu ini S, kemudian yang sini T. Nah, PQA. Ini kan jelas segitiga siku-siku di Q. Lalu ada PRD. Ini segitiga siku-siku di R, ya kan? Kemudian ada PCT. Nah, ini segitiga siku-siku di T, ya kan, dan seterusnya. Nah, pada sebuah segitiga siku-siku itu pasti berlaku teorema Pythagoras. Ingat tujuan awal kita adalah menghitung PA. Nah, berarti PA itu kan ada di segitiga siku-siku. Saya tulis ini ya. PQA. Nah, PQA. Berarti nanti berlaku PA kuadrat. Ini yang kita cari. Pasti akan sama dengan PQ kuadrat ditambah QA kuadrat. Ya kan? Atau kalau kita misalkan ini panjang sisinya sama dengan A, kemudian yang ini panjang sisinya sama dengan B. Nah, ini B, ya Dek ya. Sehingga nanti PA kuadrat itu pasti sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, jelas ya. Kita pelan-pelan saja. Sekarang kita bergeser ke segitiga siku-siku yang kedua. PRD. Nah, berarti nanti PD kuadrat itu sama dengan PR kuadrat ditambah RD kuadrat. Nah, untuk PR ini kan panjangnya sama dengan B, ya kan? Berarti RD ini kita misalkan saja panjang sisinya sama dengan C, ya Dek ya. Sehingga PD kuadrat itu pasti akan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, PD 4 cm ya, berarti 16. 4 kali 4 itu 16 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Oke, kita geser dulu ke segitiga siku-siku yang ketiga ya. Jadi di sini ada segitiga siku-siku PCT. Nah, segitiga siku-siku PCT ya, siku-siku di T. Berarti PC kuadrat ya Dek ya pasti sama dengan PT kuadrat ditambah CT kuadrat. Nah, untuk CT ini kan panjangnya sama dengan C, ya kan? Sama dengan panjangnya RD. Berarti ini C. Nah, untuk PT kita misalkan ini panjangnya sama dengan D. Sehingga PC kuadrat nanti akan sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat ya. PC 8 cm, berarti PC kuadrat ini langsung aja sama dengan 64 ya. 64 sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, kita geser lagi ke segitiga berikutnya ya. Segitiga BPQ. Nah, BPQ ya Dek ya. Segitiga BPQ, siku-siku di Q. Nah, pada segitiga BPQ
nanti berlaku PB kuadrat, ya pasti sama dengan PQ kuadrat ditambah QB kuadrat, ya kan? Untuk PQ ini kan sama dengan A. Lalu untuk BQ atau QB ya dibolak-balik sama, itu kan sama dengan D. Nah, jadi di sini D, di sini A. Sehingga pada segitiga BPQ akan berlaku PB kuadrat ya Dek ya, sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat. Oke, PB sama dengan 7. Ya kan? Berarti PB kuadrat sama dengan 49. 49 sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, sekarang kita ingat tujuan kita di awal adalah menghitung PA kuadrat. Ya kan? PA kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang pada segitiga PRD. Di sini ada 16 sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti nanti B kuadrat itu akan sama dengan berapa? 16 dikurangi C kuadrat. Ya kan? C kuadrat itu kita pindah ruas ke kiri. Ya, kalau pindah ruas berarti yang semula plus jadi minus. Sehingga kita dapatkan B kuadrat sama dengan 16 dikurangi C kuadrat. Ya, ini untuk B kuadrat. Lalu untuk untuk A kuadrat. Ya, pada segitiga BPQ. Nah, yang ini 49 sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat. Berarti dengan cara yang sama ya Dek ya, A kuadrat itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan 49 ya dikurangi D kuadrat. Nah, jadi A kuadratnya kita sendirikan, berarti D kuadrat kita pindah ke kiri. Kalau pindah ke kiri, yang semula plus jadi minus. Ya, lalu diputar, ya ditukar tempat. Sehingga kita dapatkan A kuadrat sama dengan 49 min D kuadrat. Nah, nanti B kuadrat dan A kuadrat ini kita masukkan kembali ke persamaan semula. Ya, coba berarti kita kerjakan di atas ini ya. PA kuadrat itu akan sama dengan 16 atau supaya urut ya, berarti 49 dikurangi D kuadrat, ini untuk A kuadrat ya Dek ya, ditambah B kuadrat. Nah, B kuadratnya kan 16 min C kuadrat. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Kemudian 49 ditambah 16. Itu kan sama dengan berapa? 65, ya kan? 65 dikurangi C kuadrat dikurangi D kuadrat. Nah, ini kan ada min 1 kali C kuadrat, di sini ada min 1 kali D kuadrat. Ingat dulu ketika adik-adik belajar bentuk aljabar, ya. Min 1 ini kan bisa kita keluarkan. Jadi PA kuadrat nanti sama dengan 65 min 1 ya kali dalam kurung C kuadrat ditambah D kuadrat. Coba ini kalau kita kali masuk ya. Min 1 kali C kuadrat kan sama dengan min C kuadrat. Kemudian min 1 kali plus D kuadrat. Itu kan ya sama dengan min D kuadrat. Nah, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah C kuadrat ditambah D kuadrat? Coba pada segitiga PCT. 64 sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, artinya C kuadrat ditambah D kuadrat bisa kita ganti dengan 64. Ya, Dek ya. Coba ini kita lanjutkan di sini. Nah, jadi PA kuadrat ya, PA kuadrat sama dengan 65 dikurangi 1 kali berapa? Kali 64. Ya. Jadi saya ulangi ya. Ini kan ada C kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, padahal pada segitiga PCT berlaku 64 sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Berarti C kuadrat ditambah D kuadrat bisa kita ganti dengan berapa? Kita ganti dengan 64. Oke, berarti 65 min 1 dikalikan dengan 64. 1 kali 64 ya sama dengan 64. Berarti 65 dikurangi 64 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, ini jawabannya ya. 65 dikurangi 64 sama dengan 1. Ya.
Oh ya, ini baru PA kuadrat ya Dek ya. Nah, kalau ditanyakan PA ya berarti di akar. Ya kan, supaya kuadratnya hilang itu kan harus di akar. Nah, berarti PA itu sama dengan akar 1. Nah, kalau akar 1 ya sama dengan 1. Ini jawabannya ya. Jadi kalau ditanya berapa panjang PA, ya jawabannya adalah 1 cm. Oke, sebenarnya kita punya cara cepat ya dia untuk menentukan panjang PA, tetapi tidak kita bahas di video kita kali ini. Ya, mungkin nanti akan saya usahakan kita akan bahas lagi soal nomor 7 ini dengan menggunakan cara yang lebih cepat. Yang jelas konsepnya harus kalian kuasai dengan baik terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau ada bentuk soal yang lain kalian tidak sulit ya untuk mengerjakan. Oke. Demikian tadi adalah penyelesaian untuk soal nomor 7. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, karena memang soal nomor 7 ini agak sedikit sulit ya Dek ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.